Selamat datang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Kalian tetap semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam bersama Ibu Dias Teorini. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi klasifikasi materi dan perubahannya. Apa itu materi? Bagaimana mengklasifikasikannya? Serta perubahan-perubahan. Kita juga akan mempelajari sifat fisika dan sifat kimia. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan menggolongkan karakteristik materi, menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran, menjelaskan metode pemisahan campuran, menjelaskan sifat fisika dan kimia, mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia. Ayo kita masuk ke materinya. Coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar apa itu? Es krim ya. Sepertinya kalau di siang hari yang panas, makan es krim memang yang paling enak. Sebenarnya makan es krim atau minum es krim ya? Nah, pada kesempatan ini kita bisa mencoba untuk menganalisis nih. Kira-kira makan es krim atau minum es krim ya? Apa itu materi? Mungkin kalau kalian mendengar istilah materi adalah materi pelajaran. Bukan. Pada kesempatan ini, materi yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati sebuah ruang. Contoh yang paling mudah adalah air. Air memiliki massa. Kita bisa menghitungnya dengan menggunakan neraca. Masih ingat kan cara menggunakan neraca? Kemudian, air juga menempati ruang. Ketika kita menuangkannya ke dalam gelas, maka air akan menempati gelas. Bagaimana dengan udara? Udara juga merupakan materi. Meskipun tidak dapat terlihat, namun materi memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya, ketika kita meniup balon, maka udara dari dalam paru-paru kita akan masuk dan menempati balon tersebut. Materi terdiri dari 3, yaitu zat padat, cair, dan gas. Ibu yakin kamu pernah mempelajari tentang zat padat, cair, dan gas di sekolah dasar. Contoh yang paling mudah adalah air. Air terdiri dari 3 wujud. Yang pertama, dia bisa merupakan zat padat dengan berubah menjadi es. Lalu air dan bisa dipanaskan sehingga menguap menjadi uap air atau berubah wujud menjadi gas. Masih ingatkah kamu apa nama perubahan wujud dari cair ke gas? Apa gambar yang kamu lihat di hadapan kalian? Gambar itu adalah gambar air yang sedang mendidih. Ketika air mendidih, akan terjadi perubahan dari cair ke gas. Apa saja sih perbedaan es, air, dan uap air? Atau benda padat, cair, dan gas? Yang pertama, kita bisa melihat dari bentuk dan volumenya. Pada zat padat, volumenya tetap. Pada zat cair, volumenya tetap namun bentuknya tidak tetap. Pada gas, volume dan bentuknya tidak tetap. Sedangkan kita juga bisa melihat dari jarak antar partikel secara berurutan dari yang paling rapat ke yang paling renggang. Urutannya adalah padat paling rapat, cair lebih renggang, gas sangat renggang. Bagaimana dengan partikel-partikelnya? Pada zat padat, partikel zat tidak dapat bergerak. Pada zat cair, partikel zat dapat bergerak namun sangat terbatas. Sedangkan pada wujud gas, partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Kita lanjut ya. Masuk ke dalam materi unsur, senyawa, dan campuran.
apa itu unsur, apa itu senyawa, dan bagaimana cara kita bisa membuat campuran. Masuk ke unsur ya. Apa itu unsur? Materi terdiri dari dua, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi lebih sederhana dan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Unsur alam terbagi menjadi unsur logam dan non-logam. Unsur diberi nama Latin berdasarkan penemu pertama atau tempat ditemukannya. Contohnya, germanium. Nah, akan sulit bagi kita untuk menghafal semua nama unsur. Agar lebih mudah, unsur diberi lambang. Dengan harapan kita lebih mudah mempelajarinya. Bagaimana cara kita memberikan lambang unsur? Lambang unsur dilambangkan dengan satu huruf saja, yaitu huruf awal dari nama Latinnya. Contoh, karbon. Dalam nama Latin, karbon menggunakan huruf C, sehingga lambang unsurnya adalah huruf C kapital. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital. Nah, bagaimana jika ada dua unsur yang memiliki huruf awal yang sama seperti karbon, kalsium, dan kuprum, A, C, dan U kecil, untuk membedakannya dengan unsur karbon? Apakah kamu mengetahui beberapa lambang unsur lainnya? Untuk mempermudah dalam mempelajarinya, unsur-unsur yang jumlahnya banyak itu disusun dalam bentuk sistem periodik unsur. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama diletakkan dalam satu kolom. Contohnya di sini, helium, kemudian Ne, Ar, dan Kr, berarti memiliki sifat yang hampir sama. Unsur-unsur logam terletak di bagian kiri bawah. Biasanya diberikan simbol warna biru. Unsur-unsur non-logam terletak di bagian kanan atas. Biasanya diberikan simbol warna kuning atau orange. Sedangkan semi-logam biasanya diberi warna coklat, atau di sistem periodik unsur ini warna kuning ya. Yang ini adalah semi-logam. Oke. Unsur logam dan non-logam. Apakah terdapat perbedaan antara unsur logam dan non-logam? Perbandingan sifat antara unsur logam dan non-logam. Pada unsur logam memiliki sifat padat, kecuali raksa. Pada unsur non-logam biasanya berwujud padat, cair, dan gas. Unsur logam bersifat kuat dan dapat ditempa. Ditempa itu yang dipanaskan, kemudian dilelehkan, lalu dibentuk, itu namanya ditempa. Unsur non-logam biasanya bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Unsur logam juga memiliki sifat konduktor atau dapat menghantarkan listrik dan panas. Sedangkan
pada unsur non-logam kecuali grafit tidak dapat menghantarkan listrik dan panas. Ini adalah beberapa kegunaan dari unsur logam. Misalnya yang pertama emas, sifatnya mengkilap, kegunaannya sebagai perhiasan. Kalian bisa baca sendiri ya. Kita masuk ke bagian senyawa. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kalian menggunakan senyawa loh. Apa saja senyawa yang kalian gunakan setiap hari? Kita akan pelajari ya. Senyawa sendiri apa sih? Kalian akan melihat di layar kalian berupa air ya. Nah, air itu merupakan salah satu bentuk senyawa. Senyawa, apa sih itu senyawa? Bagian terkecil dari unsur disebut dengan atom. Bu yakin kalian pernah mendengar istilah atom. Dua atau lebih atom yang bergabung disebut dengan molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Untuk lebih mudahnya, unsur jika berdiri sendiri namanya hanya satu atom. Jadi satu unsur itu berarti satu atom. Satu atom gabung dengan atom lainnya namanya molekul. Nah, molekul ini adalah senyawa. Senyawa adalah dua unsur atau lebih. Senyawa terbentuk dari proses pencampuran secara kimia. Jadi, kita tidak bisa mencampur antara satu unsur dengan unsur lainnya tanpa adanya proses kimia. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh senyawa. Sifat suatu senyawa itu akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Contoh, air merupakan senyawa yang didapat dari hidrogen dan oksigen. Nah, hidrogen itu memiliki, air dapat digunakan untuk memadamkan api. Namun, hidrogen, zat yang mudah terbakar, dan oksigen, zat yang diperlukan untuk pembakaran. Jadi, ketika hidrogen digabung dengan oksigen, dia akan memiliki sifat yang jauh berbeda dengan sifat hasil pencampurannya atau senyawanya. Contohnya yang pertama adalah gula. Gula atau C6H12O6 adalah nama lain dari glukosa. Ketika kamu memakan gula atau memakan kue atau memakan jajan, biasanya di belakang itu ada tulisan glukosa. Nah, glukosa itu adalah gula. Satu molekul gula terdiri dari 6 atom unsur. Karbon C dari mana? Dari sini kita bisa melihat C6. Berarti karbonnya ada 6. H12 berarti hidrogennya ada 12. O6 berarti oksigennya ada 6. Bagaimana dengan garam atau NaCl atau natrium klorida? Berarti jumlah Na atau natriumnya adalah 1 karena tidak ada angkanya di sini. Klorinnya berapa? Klorinnya berarti juga 1 karena tidak ada angkanya di sini. Bagaimana dengan cuka dapur? Cuka dapur juga adalah contoh senyawa. Biasanya dituliskan dengan CH3COOH ya. Jadi Ca3COOH. Namun kalau biasanya ada yang menulis CH3COOH atau dengan C2H4O2 atau asam asetat. Nah, kalau kalian memperhatikan dari CH3COOH ini, C-nya tidak digabung menjadi satu. Nah, jadi kita harus memperhatikan juga kira-kira di sini ada nggak karbon lainnya. Kalau dari sini kita bisa lihat karbonnya ada 2 dan hidrogennya ada 3 di sini 1 berarti 4. Oksigennya ada 1, 2, berarti ada 2. Nah, bagaimana dengan air? Nah, sekarang tugas 1. Kalian perlu mencari di internet atau buku ya, 5 contoh senyawa dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan harus menggunakan contoh lain selain 4 contoh di atas.
Jadi jawabannya tidak boleh gula, garam, cuka dapur, air. Tidak boleh. Harus selain itu. Ya, boleh cari di internet, tidak apa-apa. Akan masuk ke campuran. Nah, campuran itu apa sih yang membedakan campuran sama senyawa? Nah, kita bisa lihat. Campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang memiliki sifat zat asalnya. Contoh, air gula. Air gula merupakan gabungan dari air atau H2O dan gula C6H12O6. Meskipun telah dicampur, tidak seperti senyawa, campuran memiliki masing-masing sifat dari zat asalnya. Contoh, air gula tadi. Ketika kita mengaduk air gula atau membuat air gula, kita masih bisa merasakan rasa manis dari gulanya tadi, C6H12O6. Itulah yang disebut dengan campuran. Berapa jenis campuran? Ada dua secara garis besar. Yang pertama adalah homogen. Artinya, campurannya tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya adalah air garam. Ketika kita sudah mencampur air garam, kita aduk dengan benar, sudah selesai, maka kita tidak bisa membedakan lagi mana yang garam, mana yang air. Sama dengan air gula. Namun, ketika kita mencampurkan air dengan minyak, mereka akan terpisah. Maka mereka disebut campuran heterogen. Karena kita bisa melihat yang mana air, yang mana minyak. Contoh lainnya dari campuran heterogen adalah ketika kita mencampurkan pasir dengan air. Kita masih akan bisa melihat endapan dari pasir. Tapi warnanya berubah. Ya, yang tercampur itu adalah debunya gitu ya. Jadi nanti dia tercampur. Namun kalau kita biarkan, maka dia akan tetap mengendap. Jadi tetap disebut dengan campuran heterogen. Campuran homogen. Ada 3 jenis campuran homogen. Yang pertama adalah asam. Biasanya ciri-cirinya adalah rasanya masam, tapi jangan dicoba ya, karena bisa menyebabkan keracunan kalau bukan makanan gitu ya. Jadi jangan sembarang makan ya. Kemudian dapat menimbulkan korosi. Nah, dapat menimbulkan korosi maksudnya bagaimana? Bisa menimbulkan perkaratan pada besi. Itu namanya korosi, serta tas lakmus biru menjadi merah. Yang kedua adalah jenis larutan basa. Biasanya rasanya agak pahit. Tentu saja tidak boleh dicoba karena bisa menyebabkan keracunan. Lalu terasa licin di kulit dan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Jadi ketika ada yang ketiga dulu yaitu garam. Jadi larutan garam ini adalah campuran dari asam dan basa. Ketika kalian ingin mengecek apakah suatu larutan itu asam atau basa, apalagi larutan yang ada di dalam, apalagi larutan yang kalian tidak kenal ya, larutan yang tidak kenal, janganlah dimakan, karena itu bisa berbahaya. Apalagi kalau kalian ada di dalam laboratorium, kita tidak tahu cairan itu cairan apa, sehingga kita menggunakan apa? Menggunakan kertas lakmus namanya. Kertas lakmus itu ada 2 jenis, lakmus merah dan lakmus biru. Kalau asam, maka lakmus merah biru itu berubah jadi merah semua. Jadi kalau kita masukkan nih kertas lakmus merah ke dalam larutan asam, dia akan tetap merah. Kalau kita masukkan lakmus biru ya dia akan berubah jadi merah. Kalau basa, maka dia akan berubah biru. Jadi lakmus merahnya kalau dicerupkan jadi biru. Lakmus birunya ya tetap biru. Bagaimana dengan garam? Garam akan memberikan warnanya akan tetap. Jadi kalau misalnya dia itu adalah larutan garam ya, kalau kamu masukkan lakmus merah dia tetap merah. Kalau dia masukkan lakmus biru ya tetap biru. Jadi secara garis besar bisa dikatakan bahwa larutan asam itu akan menyebabkan kertas lakmus jadi merah. Intinya akhirnya merah. Kalau basa itu berarti biru ya. Asam M merah, basa B biru. Kalau garam bagaimana? Kalau garam warnanya akan tetap. Jadi lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Diingat ya. Siapa tahu Ibu masukkan ke penilaian harian. Nah, ada tugasnya. Tugasnya adalah mencari di internet dan buku masing-masing 2 jenis larutan asam dan basa serta kegunaannya. Nah, jadi larutan asam dan basa apa saja kamu bisa cari di internet, cari di buku serta kegunaannya ya, jangan lupa. Materi berikutnya adalah terakhir adalah pemisahan campuran. Bisa nggak sih kalian memisahkan kopi dari campuran gula, kopi dalam kemasan? Bisa nggak kira-kira?
Ada caranya ya, dan ada beberapa jenis pemisahan campuran yang akan kalian gunakan. Pemisahan campuran dilakukan untuk memisahkan pelarut atau solvent dan zat pelarut atau solut. Nah, contoh yang paling mudah misalnya. Kita ingin memisahkan antara air dengan pasir. Nah, air sama pasir udah kita campur, kita mau pisahkan. Cara yang paling mudah adalah dengan proses filtrasi. Pelarutnya siapa? Air. Zat pelarutnya atau zat terlarutnya siapa? Pasir. Kita mau pisahkan air dengan pasir. Solvennya tadi adalah air, solutnya adalah pasir. Kita bisa gunakan proses filtrasi atau penyaringan. Contoh kalau di sini adalah air laut memang. Tadi contoh yang sangat sederhana. Sekarang ada contoh yang kedua yaitu air laut. Proses pertama adalah filtrasi. Kita buang dulu pasir, debu, dan lain sebagainya dari air laut ini. Jadi kita saring. Nah, bahasanya dulu disaring. Yang kedua adalah proses penyulingan untuk memisahkan air tadi dari garam yang ada di laut. Filtrasi atau penyaringan adalah suatu proses di mana menggunakan ukuran partikel zat-zat yang tercampur. Jadi kita akan memisahkan antara cairan padatan atau padatan dengan padatan. Misalnya kamu mau nyaring nih kotorannya dari tepung. Kamu bisa menggunakan saringan ini sehingga nanti kotorannya akan menempel di sini ya, atau kita sebut sebagai residu. Jadi sisanya itu namanya residu. Kemudian nanti hasilnya adalah berupa tepung yang sudah bersih. Itu proses penyaringan. Proses kedua adalah sentrifugasi. Jadi yang kalian lihat, proses kedua adalah sentrifugasi. Yang kalian lihat di sini adalah namanya adalah alatnya. Nah, jadi nanti salah satu penggunaan sentrifugasi adalah untuk memisahkan sel darah merah dan sel darah putih dari plasma. Jadi dunia kedokteran gitu ya, mungkin ada perlu tes di mana kita harus melihat sel darah merahnya. Sel darah merah atau sel darah putih seseorang, jumlahnya dan sebagainya. Nah, dalam prosesnya gitu ya, yang terjadi apa? Kita ambil darah, kita masukkan dalam tabung kecil, tabung reaksi, lalu dimasukkan di sini, lalu ini diputar. Jadi dia diputar dengan kecepatan yang teratur gitu ya, dengan kecepatan yang sudah diatur, nanti lama-lama sel darah merah dan sel darah putihnya akan mengendap. Nah, mengendap atau mengumpul di dasar tabung. Pemisahan campuran ketiga adalah distilasi atau penyulingan. Jadi prosesnya adalah pada proses distilasi, prinsipnya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada sebuah campuran, ada dua campuran. Misalnya contohnya di sini adalah air laut. Nah, air laut ini yang dipanaskan. Nah, air laut itu kan terdiri dari air dan garam ya. Jadi nanti yang terjadi adalah airnya dulu yang menguap atau berubah wujud. Nah, jadi si air ini ya, garamnya nanti akan tertinggal. Jadi air ini akan naik menjadi uap, lalu dia akan mengalir uapnya di sini. Nah, ini ada tabung pendingin namanya. Nah, tabung pendinginnya akan membuat uap air ini berubah lagi menjadi uap airnya berubah menjadi air lagi, lalu akan diteteskan di sini. Hasilnya di sini. Bagaimana dengan garam? Garam akan bertahan di sini. Dia akan tetap menjadi garam di sini akhirnya. Nah, itu adalah proses distilasi. Salah satu penggunaannya distilasi adalah pembuatan parfum, itu menggunakan proses penyulingan. Kromatografi. Kamu mungkin pernah mendengar istilah ini atau belum, atau mungkin kamu pernah menggunakan tapi tidak tahu ini adalah kromatografi. Jadi proses kromatografi sendiri adalah untuk mengidentifikasi zat di dalam sebuah campuran. Contohnya adalah untuk mengetes apakah seseorang menggunakan obat terlarang atau atlet yang menggunakan doping gitu ya. Tes urinnya itu menggunakan pemisahan campuran kromatografi. Metode ini didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat partikel yang bercampur dalam medium. Jadi nanti yang terjadi apa? Kamu bisa mencoba sebenarnya, jadi menggunakan tisu, lalu kamu beri spidol atau spidol biasanya yang paling bagus itu kasih spidol ya, seret di garis gitu. Jadi di sini misalnya nih garis seret, ya pakai tisu atau pakai kertas boleh deh.
dikasih garis hitam, lalu kamu rendam dengan air hanya sebagiannya aja. Jadi di bawah sini aja, misalnya di sini nih, garisnya. Nah, di sini misalnya di sini. Nanti dikasih air segini aja. Nanti akan muncul naik warna-warna yang berbeda. Nah, itu proses kromatografi. Berikutnya adalah sublimasi. Mungkin kamu pernah mendengar istilah menyublim ya. Contohnya di sini adalah misalnya di sini ada campuran di sini tadi kapur barus ya, kapur barus dengan pasir misalnya. Jadi dicampur misalnya kapur barusnya ini masih kotor. Kita mau pisahkan antara kapur barus dengan si pasirnya. Maka kapur barus ini kita panaskan. Kita panaskan, nanti lama-lama dia akan menyublim. Nah, di atas ini dikasih batu supaya dingin. Jadi nanti kapur barusnya akan tinggal di sini, kapur barusnya. Kapur barusnya akan menguap kemudian nempel di dinding-dinding sini. Nah, di atas ini. Dan di sini apa? Pasir. Pasirnya tinggal karena pasir tidak bisa menyublim. Itulah contoh dari sublimasi. Sekian materi dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harapkan kalian selalu semangat belajar ya, walaupun kita tidak saling bertemu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa tugas-tugasnya. Terima kasih.